Halo semuanya. Kembali lagi dengan Bos Rizky. Yeay. Bang Jasper kali bang. Kenapa kau bicara begitu? Kita harus semangat. Terus semangat itulah takdir kita. Bang, nanti peralatan terkejut bang. Diamlah dulu. Oke, mari kita lanjutkan materinya yaitu pengenalan memori. Tidak perlu lama-lama lagi. Mari kita lanjutkan materinya. Pengenalan memori. Memori merupakan bagian dari komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Memori biasanya disebut juga dengan istilah komputer storage atau komputer memori. Merupakan pelintir komputer yang digunakan sebagai media penyimpan data dan informasi saat menggunakan komputer. Memori merupakan bagian yang penting dalam komputer modern dan letaknya di dalam CPU, Central Processing Unit. Hierarki memori. Hierarki memori ini mengatur berbagai jenis memori dalam sistem komputer berdasarkan tiga faktor utama, yaitu kecepatan, kapasitas, dan harga per bit. Berikut adalah penjelasan untuk setiap tingkatan dari puncak, paling cepat dan paling mahal, ke dasar, paling lambat dan paling murah. 1. Register Processor. Processor register. Kecepatannya paling cepat sama dengan CPU. Kapasitasnya paling kecil hanya beberapa puluh hingga ratusan bit. Peran. Digunakan oleh unit pemborosan, pusat CPU, untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diolah secara langsung saat itu juga. Data harus berada di register sebelum dapat dieksekusi. Memori cache. Memori cache kecepatannya sangat cepat, hampir secepat CPU, tetapi lebih lambat dari register. Kapasitasnya kecil, biasanya dalam satuan kilobit hingga megabit. Perannya berfungsi sebagai penyangga buffer antara CPU dan memori utama, menyimpan salinan data dan instruksi yang paling sering dan baru-baru ini diakses dari memori utama. Ini mengurangi waktu tunggu CPU. Tengah hierarki. 3. Memori utama, main memory, RAM, kecepatan cepat, lebih lambat dari cache, tetapi jauh lebih cepat dari penyimpanan sekunder. Kapasitasnya sedang, biasanya dalam satuan gigabit. Perannya menyimpan sebuah program dan data yang sedang berjalan atau aktif saat ini. CPU hanya dapat memproses data yang ada di memori utama atau jaga register. Memori ini bersifat volatil, isinya hilang ketika daya dimatikan. Dasar hierarki, paling lambat dan paling murah. 4. Cakram magnetis, hard disk drive, HDD. Kecepatan lambat, membutuhkan waktu untuk mengakses data secara fisik. Kapasitasnya besar, dalam satuan terabit. Perannya menyimpan sekunder, digunakan untuk menyimpan sistem operasi, aplikasi, dan data pengguna secara permanen. Data dari sini harus dipindahkan ke memori utama agar bisa diakses CPU. Pada sistem modern, Solid State Drive (SSD) sering menggantikan atau melengkapi HDD dan berada di tingkat ini. 5. Tape magnetis tape. Kecepatannya paling lambat, akses data harus berurutan. Kapasitasnya paling besar, potensi hingga puluhan metabit. Perannya menyimpan offline atau arsip. Digunakan terutama untuk backup data jangka panjang dan arsip yang jarang diakses karena kecepatannya yang sangat rendah. Ringkasan hierarki secara umum saat ini bergerak dari dasar tape magnetis ke puncak. Register Processor, kecepatan, akses, meningkat kapasitas, menurunkan harga, dan meningkatkan frekuensi. Jenis memori. A. Memori internal. Memori jenis ini dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Memori internal memiliki fungsi sebagai pengingat. Dalam hal ini, yang disimpan di dalam memori utama dapat berupa data atau program. Jenis memori internal. 1. ROM, read-only memory, adalah jenis memori yang isinya tidak hilang ketika tidak mendapatkan aliran listrik, dan pada awalnya isinya hanya bisa dibaca. ROM pada komputer disediakan oleh pedal komputer dan berisi program atau data. Di dalam PC, ROM biasanya disebut BIOS, Basic Input Output System, atau ROM BIOS.
ROM adalah jenis memori komputer yang datanya tidak mudah diubah atau dihapus dan isinya tetap ada meskipun data daya dimatikan. Karena sifatnya, ROM ideal untuk menyimpan perangkat lunak yang sangat penting dikenal dengan sebagai firmware. 2. CMOS Commodity Metal High Semiconductor adalah jenis chip yang memerlukan daya listrik dari baterai. Chip ini berisi memori 64 bit yang isinya dapat diganti. Pada CMOS, inilah berbagai pengaturan dasar komputer dilakukan. Misalnya peranti yang dilakukan untuk membuat sistem operasi dan termasuk pula tanggal dan jam sistem. CMOS merupakan bagian dari ROM. 3. RAM Random Access Memory adalah jenis memori yang isinya dapat diganti selama komputer dihidupkan dan bersifat volatile. Selain itu, RAM mempunyai sifat yang yakni dapat menyimpan dan mengambil data dengan sangat cepat. 4. DRAM Dynamic RAM adalah jenis RAM yang secara berkala harus disegerakan oleh CPU agar datanya terkandung di dalamnya tidak hilang. DRAM merupakan salah satu tipe RAM yang terdapat di dalam PC. 5. SDRAM Synchronous Dynamic RAM adalah jenis RAM yang merupakan berkelanjutan dari DRAM namun telah diskoordinasi oleh clock system dan memiliki kecepatan lebih tinggi daripada DRAM. Cocok untuk sistem dengan bus yang memiliki kecepatan sampai 100 MHz. 6. DIMM Dual In Linear Memory Modular. DIMM adalah jenis modul memori yang digunakan di komputer terutama sebagai RAM, Random Access Memory utama. Modul ini berfungsi sebagai papan sirkuit, tempat chip memori terpasang dan dicolokkan ke motherboard komputer. 7. Cache Memory. Cache Memory adalah memori kecil dan sangat cepat berada di antara CPU, Central Processing Units, dan RAM, Random Access Memory utama. Fungsi utamanya adalah untuk menyimpan salinan data dan instruksi program yang paling sering diakses oleh CPU, sehingga CPU dapat mengambilnya lebih cepat daripada harus mengambilnya dari RAM atau penyimpanan yang lebih lambat. Oke, selanjutnya B. Memori eksternal. Memori eksternal merupakan memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data atau program. Konsep dasar memori eksternal adalah menyimpan data bersifat tetap, non-volatile, baik pada saat komputer aktif atau tidak. Memori eksternal mempunyai dua tujuan utama, yaitu sebagai menyimpan permanen untuk membantu fungsi RAM dan yang untuk mendapatkan memori murah yang berkapasitas tinggi bagi penggunaan jangka panjang. Jenis memori eksternal. 1. DASD Disk Access Storage Device adalah kategori perangkat penyimpanan sekunder yang ditandai oleh kemampuannya untuk mengakses data secara langsung dan acak random. Berbeda dengan perangkat akses sekuensial seperti tape drive magnetic, di mana data harus dibaca atau ditulis dalam urutan yang ketat. DASD memungkinkan sistem komputer untuk langsung melompat ke lokasi fisik tertentu pada perangkat untuk mengambil atau menyimpan informasi. 2. SASD Sequential Access Storage Drive. SASD adalah perangkat penyimpanan data yang hanya dapat mengakses data secara berurutan. Ini berarti untuk membaca atau menulis potong data. Perangkat harus melewati dan membaca semua data. Karakteristik bahan. 1. Punhead cards merupakan kartu kecil berisi lubang-lubang yang menggambarkan beberapa instruksi atau data. Kartu ini dibaca melalui Punkat Reader yang sudah tidak digunakan lagi sejak tahun 1979. 2. Magnetic disk. Cakram magnetic. Magnetic disk adalah jenis media penyimpanan sekunder yang menyimpan data dengan menggunakan prismatisme. Media ini terdiri dari disk piringan tipis yang dilapisi dengan bahan yang dapat dimagnetisasi bahan bersifat magnetik seperti oksida besi. 3. Optical disk. Optical disk adalah media penyimpanan data yang menggunakan teknologi laser untuk membaca dan menulis informasi. Media ini merupakan bagian dari perangkat penyimpanan sekunder dan memiliki karakteristik akses langsung. Dan selesai. Terima kasih telah menonton video ini. Saya harap video ini menjadi edukasi untuk pemahaman baru tentang memori.
Dan sampai jumpa lagi untuk video selanjutnya. Bye-bye. Lah, kok kamu yang jawab?